bahwa makam ini berada di mana, bahkan mengatakan bahwa makam ini adalah makam seorang Habib. Ini perlu dipertanyakan datanya dari mana. Dan yang tak kalah pentingnya kehadiran dari salah seorang cicit Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat dengan membawa kekancingannya. Jadi ketika cicitnya turun langsung sampai membawa surat yang sifatnya sangat rahasia terkait dengan terah diri beliau serta silsilahnya, ini kan menunjukkan sangat urgent, bos. Kancingannya juga sudah ada, ini milik punya Pak D dan Budi, ada semua di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami R9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga pula puasa Anda dapat dijalankan dengan penuh keindahan. Nah, kembali saya akan mengulas tentang sejarah, dan ini ya agak khusus lah. Sebagaimana pada edisi yang lalu kami sampaikan bahwa kami bukan menolak bahwa perbedaan itu bukan berarti atau tidak selamanya pemalsuan. Tetapi perbedaan data tidak menutup kemungkinan akan adanya pemalsuan. Kalau pemalsuan atau kedustaan itu dikatakan ada unsur kesengajaan, tentu di sini kita bisa kilas balik. Secara khusus apabila kami mengulas tentang Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang sudah agak lama pembahasan ini bergulir, tentu dari mana data dari katakanlah pihak yang di Semarang, dari mana data bisa dikatakan bahwa makam tua yang ada di sana itu pertama menjadi Habib Hasan, yang kemudian Habib Hasan bin Toha bin Yahya ini dikatakan sebagai Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Kemudian makam yang di Jejeran yang jelas-jelas dari sejumlah data menunjukkan bahwa itu adalah makam leluhur dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, yakni makam keluarga besar Ki Ageng Wonokrio atau Kiai Krian, yang otomatis sampai saat ini yang namanya makam keluarga tentu keluarganya lah yang dimakamkan. Kok bisa pihak dari Majelis Darul Hashimi bawahan Abah Lutfi mengatakan bahwa makam itu adalah makam Habib Ahmad bin Toha bin Yahya, dan itu disiarkan secara umum? Apakah hal-hal seperti ini hanya akan dikatakan satu perbedaan? Hal ini kami sengaja tegaskan kembali untuk membedakan antara perbedaan dengan apa yang disebut dengan pemalsuan. Nah, khusus untuk makam Jejeran, kami akan tayangkan kembali hasil investigasi dan penyampaian dari seorang sejarawan, dosen di UIN Sunan Kalijaga. Anda sudah tahu, Bapak Ustadz Yasir Arafat. Pada beberapa waktu lalu, beliau turun langsung ke sana, dan tidak hanya sekali ya. Dan untuk kesempatan kali ini, beliau ditemani oleh sejumlah mahasiswanya serta mahasiswi tentu, dan juga ditemani oleh praktisi sejarah atau pecinta sejarah, serta di sana juga ada cicit atau terah dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, yang mana beliau ini menyampaikan bukti-bukti yang sifatnya sangat pribadi, yaitu kekancingan. Namun atas permintaan beliau pada saya saat ketemu di Jogja agar beliau tidak diekspos, kemungkinan nanti biar admin kami wajah beliau tidak begitu ditampakkan lah ya. Entah kalau barangkali ada sahabat-sahabat lain yang menayangkan jelas dengan wajah beliau ini demi menjaga kebaikan bersama. Kita simak pemaparan dari Ustadz Yasir Arafat berikut ini. Bin Tumenggung Joyoningrat. Tumenggung Joyoningrat ini nanti kalau ke atas ke Mbah Kiai Ageng Krian yang makamnya ada di utara Cungkup ini. Jadi ini satu makam ini, satu komplek pesarian ini semuanya terahnya Mbah Kiai Krian. Terahnya Mbah Kiai Krian. Tidak ada makam lain kalau tidak ada hubungannya dengan Simbah Kiai Ageng Krian. Ya.
Sehingga di dalam catatan sejarah nanti beliau disebutkan dimakamkan di Jejeran pada jam 10 malam setelah kejadian Perang Sepehi 20 Juni 1812. Beliau gugur dibunuh oleh gabungan tentara Sepoy ya, Inggris dan India, dibantu dengan saudara yang lain ya. Kita tidak usah sebutkan satunya itu terkait dengan Catur Sagotro ya, Bapak Ibu semua. Kemudian dimakamkan malam harinya oleh para pengikutnya di sini di Jejeran. Karena apa? Karena pertama tanah ini adalah tanah apanase atau tanah lungguhnya beliau. Tanah lungguh itu artinya yang dimiliki oleh beliau pada waktu itu. Kemudian yang kedua lebih penting lagi daripada sekedar pemilikan tanah. Yang kedua karena leluhurnya dimakamkan di sini. Sehingga beliau dimakamkan di sini. KRT Sumodiningrat. Ya. Dan beliau kemudian ketika malam harinya itu dikuburkan di sini oleh para pengikutnya malam hari. Ya. Ini tercatat di Serat Salasilah Luluhur Ingka Danurjan. Salinan tahun 1899. Jadi kurang lebih sekitar dari 1812 kejadian Sepehi, sekitar berapa puluh tahun, nanti silakan jumlahkan sendiri. Cerita yang paling kuat yang menerangkan bahwa beliau meninggal ketika peristiwa Sepehi ada di Babat Sepehi karangan Pangeran Mangkudiningrat. Ya, ada bukunya. Ya, kalau ada yang tidak bisa bahasa aksara Jawa, pengalih aksara. Nah, ini udah dialih aksarakan. Babat Sepehi ditulis oleh Pangeran Mangkudiningrat. Pangeran Mangkudiningrat itu adalah anaknya Sultan HB2. Jadi iparnya Tumenggung Sumodiningrat. Sumodiningrat ini adalah menantunya HB2. Istrinya bernama Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Anaknya GKR Gedaton, Gusti Kanjeng Ratu Gedaton. Nah, di Babat Sepehi ini dijelaskan, ini karya ini selesai belum setahun setelah peristiwa Sepehi. Peristiwa Sepehi 20 Juni 1812. Babat Sepehi ini selesai ditulis bulan Maret 1813. Jadi belum setahun kejadian. Jadi ini sumber primer dalam ilmu sejarah kalau ingin membahas tentang KRT Sumodiningrat. Ya. Yang kedua ada Babat Panular. Ditulis oleh Pangeran Aryao Panular, pamannya Pangeran Diponegoro kalau nggak salah ya Pak ya. Ini mohon diingatkan kalau saya salah ya. Babat Panular ini menceritakan bahwa memang Tumenggung Sumodiningrat dimakamkan di Jejeran. Babat Panular ini selesainya bulan Oktober 1815. Diselisih 3 tahun dari peristiwa Perang Sepehi. Jadi sumber-sumber yang menyebutkan bahwa KRT Sumodiningrat dimakamkan di Jejeran adalah sumber-sumber primer di dalam sejarah. Ya. Bersama kita hari ini juga hadir akademisi yang menulis tentang peristiwa Sepehi. Itu ada Bapak Dr. Lilik Suharmaji di belakang kita. Beliau menulis banyak tentang Sepehi. Beliau lebih tahu data detailnya, kapan penyerangan, jam berapa, siapa yang meninggal, dan catatannya ada. Yang paling menarik adalah dari Babat Sepehi yang ditulis oleh Pangeran Mangkudiningrat ini diceritakan bahwa Pangeran Mangkudiningrat ini lengannya terluka terkena perang. Terkena meriam. Berarti beliau saksi di tengah lapangan. Jadi ini catatan Babat Sepehi ini catatan lapangannya Pangeran Mangkudiningrat. Jadi dari sisi sumber sejarah, yang menulis sejarah adalah orang yang langsung mengalami sejarah, pelaku sejarah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa makam ini berada di mana, bahkan mengatakan bahwa makam ini adalah makam seorang Habib, ini perlu dipertanyakan datanya dari mana. Ini silakan adik-adik kalau mau membaca, sudah ada terjemahannya dan sudah ada transliterasinya. Kancingannya juga sudah ada. Ini milik Pak R. Budi yang menunjukkan ini kekancingannya. Punya Mbah, punya Ibu, punya siapa lagi Pak? Bude, Pak D. Punya Pak D dan Bude, ada semua di sini. Ini punya Mbah. Iya. Punya Ibu, punya Bude, Pak D. Iya. Ini tahun salinan nyambung tahun 1940. Semuanya ini punya Ibu, Pak D, Bude. Itu datanya nyambung, semua nyambung. Itu demikian. Oke.
Jadi semua ada ini salinannya nanti juga ada di sini ya, nama-namanya Di belakang. yang di belakang. Belakangnya. Ya. Ini ya. Ini silsilahnya. Tuh. Nah, ini sudah mulai sobek ini. Ini dari Sultan HP1 yang Jayaningrat, Raden Temenggung Jayaningrat. Sumadiningrat, sampai ke bawah, sampai orang tua kami. Ini Itu ya. ini data terkait demikian. Pancingan. Jadi adik-adik nanti akan menemukan informasi tentang beliau yang sejarahnya dipalsukan. Ya. Itu banyak di internet dan di mana-mana, terutama di medsos. Ya. Jadi data tersebut kami sudah periksa secara ilmiah. Kami lihat di sana sini dan juga kami meninjau di tepas darah dalam ya. Tepas darah dalam ini bagian di keraton, dinas di keraton yang mengurusi pernasapan ya, Gus Enggi. Di keraton gitu. Ya, silsilah dan pernasapan di keraton. Ini ada tulisan tepas darah dalam. Jadi semua anak cucu yang terkait dengan keraton jika punya surat kekancingan punya seperti ini. Nah, kira-kira demikian. Bagaimana saudara-saudaraku setelah Anda menyaksikan video tadi? Ya, video ini beberapa bulan lalu sempat kami tayangkan di sini dan kami tayangkan kembali untuk memperkuat data. Kenapa? Ini kan di lokasi makamnya, jadi mulai dari persoalan pemakaman yang merupakan makam keluarga besar dari Ki Ageng Wonogriyo atau terahnya yaitu Kanjeng Raden Temenggung Sumudiningrat, serta di sebelah makam KRT Sumudiningrat ini ada makam dari adik beliau yaitu Kanjeng Raden Temenggung Wiryoyunoto, yang Wiryoyunoto ini juga sempat dipalsukan juga. Jadi jelaskan dari semua sisi. Di situ juga ada sejarawan yang menyaksikan, di situ juga ada mahasiswa-mahasiswi serta setumpuk buku yang diperlihatkan, dan yang tak kalah pentingnya kehadiran dari salah seorang cicit Kanjeng Raden Temenggung Sumudiningrat dengan membawa kekancingannya. Anda mungkin bisa menebak kok sampai cicitnya turun langsung dan membawa kekancingannya. Ini kan sangat urgent artinya. Walaupun sekali lagi mohon maaf dia belum berkenan untuk menampakkan wajahnya. Kenapa seperti itu? Ya ada hal lain lah yang tak perlu kami sampaikan di sini. Jadi ketika cicitnya turun langsung sampai membawa surat wasiat lah kasarnya ya, surat yang sifatnya sangat rahasia terkait dengan terah diri beliau serta silsilahnya, ini kan menunjukkan sangat urgent bos. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak sebelah kasarnya adalah sesuatu yang bukan hanya perbedaan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka hati kita dan bisa menelaah mana yang hak, mana yang batil. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.